Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan tentang sholat Jumat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang adzan Jumat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekali saja, yaitu tatkala imam atau khatib sudah duduk di atas mimbar. Adapun yang berikutnya adalah qomat untuk menegakkan atau mendirikan sholat Jumat tersebut. Ini yang berlaku di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di masa Utsman radhiyallahu an, ketika beliau melihat banyaknya manusia dan banyaknya mereka beraktivitas di waktu pagi di hari Jumat, maka beliau berijtihad untuk mengadakan azan sebelum imam duduk di atas mimbar, agar mereka bersiap-siap. Jadi sifatnya adalah azan ini untuk pemberitahuan kepada orang-orang agar mereka bersiap-siap meninggalkan aktivitas keseharian mereka di waktu pagi agar bersiap-siap sholat Jumat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya apa yang diberlakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama untuk dilakukan. Walaupun kita tidak menyalahkan dan kita tidak menyatakan kelirunya ijtihad dari Khulafaur Rasyidin, khalifah yang mulia, Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Karena ijtihad beliau bisa masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hadis riwayat Tirmidzi. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, petunjukku dan petunjuk khulafa'ir rasyidin yang lurus
dan mendapatkan petunjuk setelahku, yaitu diantaranya adalah Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan. Dan tidak ada para sahabat ketika itu yang menyelisih beliau, mengomentari beliau, karena fungsinya adalah untuk ketika itu untuk memberitahu kepada manusia yang mereka sibuk beraktivitas di waktu pagi di hari Jumat agar mereka bersiap-siap melakukan salat Jumat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sarankan bagi kaum muslimin yang mereka mengadakan 2 kali azan untuk salat Jumat, maka hendaklah mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu memberlakukan azan yang pertama itu adalah di kalangan kaum muslimin yang ada di pasar-pasar, di jalanan, kemudian di tempat-tempat perdagangan perniagaan, untuk mengingatkan mereka agar mereka bersiap-siap sholat Jumat. Baru kemudian nanti diberlakukan azan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Demikian. Adapun azan sebelum imam duduk di atas mimbar, dan itu hanya diberlakukan di masjid, hanya kalangan masjid ini, dan waktunya sangat dekat, maka kita katakan ini sebenarnya tidak mirip, kita katakan tidak mirip, tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, seperti itu, maka hendaknya diberlakukan itu jaraknya agak jauh antara azan yang pertama azan kedua, bila ingin melakukannya tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, fungsinya adalah agar mereka bersiap-siap, punya waktu kembali ke rumah, mandi, kemudian baru bergerak menuju masjid. Nah, demikian, seperti itu. Tapi kalau waktunya dekat, tak berselang lama, maka nanti ada azan yang kedua. Nah, seperti ini waktunya sangat singkat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya akan kita bahas adalah terkait dengan penjelasan bahwa azan Jumat itu ada 2 waktu. Azan Jumat itu memiliki 2 waktu. Maksudnya adalah di waktu mana saja dari 2 waktu ini dimulai azan untuk salat Jumat, maka sudah cukup. Demikian. Yang pertama adalah ba'da zawal wa 'inda julusil imam 'alal mimbar, yaitu setelah tergelincirnya matahari condong ke arah barat sedikit sehingga membentuk bayangan ke arah timur. Ini adalah waktu masuknya salat zuhur. Berarti waktu yang pertama ini adalah waktu di mana azan Jumat diberlakukan bertepatan dengan masuknya waktu zuhur. Nah, seperti itu. Dan ini yang pada umumnya berlaku di dunia saat ini. Di dunia saat ini. Kaum muslimin dimanapun berada, ini pada umumnya mereka ini melakukan salat Jumat dengan azan Jumat di waktu zuhur, ketika imam duduk di atas mimbar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pendapat jumhur ulama, di mana waktu Jumat adalah waktu zuhur, Alasannya dikarenakan Jumat itu adalah sebagai pengganti dari zuhur. Hanya saja jumhur ulama menganjurkan untuk menyegerakannya di awal waktunya, begitu setelah masuknya waktu zuhur, tidak ditunda. Demikian. Berdasarkan hadis berikut ini, yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad, kita ulangi,
dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dalam kedua kitab sahih mereka. Yaitu hadis dari Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu yang mengatakan, kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu thumma narji'u, ya, natatabba'u al-fai'u. Kata Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu, dahulu kami, ya, melakukan salat Jumat bersama Rasulullah SAW tatkala tergelincir matahari, yaitu masuknya waktu zuhur. Kemudian kami, ya, kembali pulang itu dengan mengikuti, ya, bayangan-bayangan. Maksudnya adalah menyusuri bayangan karena panas ketika itu, ya, sehingga kalau ada bayangan seperti mungkin bayangan rumah, pohon, nah itu, ya, melewati bayangan-bayangan tersebut agar mendapatkan teduhan, ya, sambil melewati bayangan supaya tidak kepanasan. Demikian hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Abu Daud, Tirmidzi dalam kedua kitab sunan mereka, dan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Hadisnya sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ata hina tamilu syamsu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah melakukan salat Jumat ketika matahari telah condong ke arah barat sedikit. Berarti ini adalah masuknya waktu salat zuhur. Ya, itu condong maksudnya adalah bergerak sedikit dari posisi tepat di atas kepala menuju posisi barat, ya, ke arah barat sedikit lalu membentuk bayangan ke arah timur. Ini adalah, ya, kondisi di mana, ya, telah masuknya waktu sholat zuhur, tepatnya masuk waktu sholat zuhur. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini pendapat yang pertama beserta dengan dalilnya. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian waktu yang kedua, maksudnya adalah waktu yang boleh dipilih untuk yang kedua. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullah, yaitu qabla zawal. Yaitu qabla zawal idza jalasal imamu 'alal mimbar. Yaitu sebelum tergelincirnya matahari tatkala imam sudah duduk di atas mimbar. Artinya yaitu boleh melakukan adzan sholat Jumat, maksudnya sholat Jumat lalu adzan itu sebelum masuk waktu zuhur. Jadi kalau prediksi kita nih, ya, contohnya jam 11 contohnya, ya, jam 11. Tapi mungkin di sebagian wilayah di Indonesia ini jam 11 sudah masuk waktu zuhur, ya. Ya. Katakanlah mungkin zuhur itu jam setengah 12 gitu, ya. Bagi mungkin wilayah Jakarta dan sekitarnya, ya, maka adzan jam 11, zuhur diberlakukan jam 11. Nah, seperti itu. Maka ini dibolehkan oleh Imam Ahmad, ya, rahimahullah ta'ala, menurut pendapat ini berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan, hadis Bukhari Muslim, ya, yang berasal dari sahabat Salamatul ibnul Aqwa. Demikian pula hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana pendalilannya? Pendalilannya adalah zahir dari kedua hadis tersebut, bahwasanya sholat itu diberlakukan adalah ketika sudah masuknya, sholat itu diberlakukan ketika sudah masuknya waktu zuhur. Coba ikuti penjelasan saya. Pendapat yang kedua ini, ya, menyatakan bahwasanya boleh adzan Jumat sebelum masuk waktu zuhur. Dalilnya adalah hadis yang sudah kita sebutkan. Dua hadis yang sudah disebutkan, hadis Salamah ibnul Aqwa dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, mengkabarkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan sholat Jumat
itu ketika masuknya waktu zuhur. Itu zahirnya. Maka dipahami dari dua hadis tersebut, berarti azannya sebelum masuk waktu zuhur, karena sholatnya ketika masuk waktu zuhur. Sholat Jumat itu diberlakukan setelah azan, kemudian setelah khutbah. Jadi ada jeda yang begitu, ya, yang begitu lumayan kita katakan panjang, azan plus ditambah dengan khutbah. Lalu salat Jumatnya ketika masuk waktu zuhur. Ya. Nah, disinilah kita katakan ya, sisi pandang yang berbeda dari kalangan para ulama yang memandang satu dalil saja itu sudah ada sisi pandang yang berbeda. Ya. Jumhur ulama memandang dua hadis ini itu bahwasanya azannya di waktu zuhur. Ya. Imam Ahmad rahimahullah beliau berpandangan bahwasanya ya dari sisi yang lain. Salatnya zahir dari kedua hadis tersebut, salatnya itu diberlakukan, salat Jumat diberlakukan ketika masih waktu zuhur. Sehingga azannya yang setelah azan ini itu ada khutbahnya ya. Nah, ini tentunya diberlakukan sebelum masuk waktu zuhur. Nah, seperti itu. Lihat ya. Dengan satu dalil, maka para ulama bisa melihatnya dengan cara pandang yang berbeda. Apakah ini salah kita katakan? Nah, disinilah kita butuh lapang dada. Begitulah para ulama-ulama Islam, ulama-ulama kita. Ya. Maka dari sini kita akan bisa memahami luar biasa ini para ulama. Ya, mereka ini yang memiliki cara pandang yang beragam, namun insya Allah Taala tidak keluar dari kita katakan tidak keluar dari koridor kebenaran. Hanya saja kita harus berlapang dada. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu disebutkan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya azan sholat Jumat itu boleh diberlakukan sebelum masuk zuhur. Ini enggak masyhur ya seperti ini. Kalau ada mungkin satu masjid, katakanlah azan itu jam 11 atau jam 12 saja, azan Jumat, maka orang ini komentar. Ya. Karena ini memang pertama, ini tidak masyhur di kalangan mazhab Syafi'i. Indonesia kan ini mazhabnya mayoritas para pemeluk agama Islam, ya, itu mazhabnya Syafi'i, ya. Dan ini tidak masyhur yang seperti ini. Tapi setidaknya kita kenalkan ini agar kita ini ya tidak gampang menyalahkan, tidak gampang juga nanti menyesatkan. Nah, begitu. Ternyata ada dalil-dalil, ada pendapat yang diiringi dan diperkuat oleh dalil bahwasanya boleh melakukan azan untuk salat Jumat sebelum masuk waktu zuhur. Dua dalil sudah kita sebutkan, ya, yang para ulama berbeda cara pandang terhadap dalil tersebut. Nah, dalil yang lain yang menunjukkan penguatan, yang menguatkan pendapat bahwasanya boleh melakukan azan Jumat sebelum zuhur adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil jum'ata, thumma nadhhabu ila jamalina fanurihuha hina tazulu syamsu, yakni an-nawadih." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, An-Nasai dan Imam Ahmad. Ini tentunya hadis yang sahih. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat Jumat. Kemudian berarti setelah salat Jumat ini. Kemudian kami pergi menuju unta-unta kami. Lihat. Jadi salat Jumat dikerjakan dan sudah selesai. Kemudian kami ini berarti para sahabat yang sudah bubar dari sholat Jumat. Lalu kami pergi menuju unta-unta kami.
Lalu kami buat nyaman unta-unta tersebut ketika kapan? Tergelincirnya matahari. Dan itu waktu zuhur. Tergelincir matahari waktu zuhur. Ya. Yaitu memberikan apa? Memberikan minum kepada unta-unta tersebut, ya, demikian. Dibuat nyaman itu maksudnya dibuat didinginkan, apakah dengan minum ataukah diteduhkan di tempat yang memiliki bayang-bayang, ya, di tempat teduhan. Nah, seperti itu. Dan itu diberlakukan, ya, itu ketika masuknya waktu zuhur. Sementara tadi sudah selesai sholat Jumat. Lihat itu. Berarti sholat Jumatnya sebelum zuhur. Lihat. Ini jelas gamblang. Ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ini yang lebih jelas. Dan itu pernah dilakukan sama Nabi. Artinya begini, ya, lapang dada kita. Kalau ada contoh nih, di wilayah belahan bumi Indonesia ini, di Nusantara kita, ya, ternyata ada mungkin sebahagian masjid yang kaum muslimin di sana, saudara kita, mereka melakukan sholat Jumat sebelum zuhur. Lapang dada saja. Ya, kenapa? Ini ada hadisnya. Jangan sampai dikatakan, oh tidak sah sholat di luar waktu. Nah begitu. Ya itu yang kita tahu. Ya. Karena kita hanya tahu satu pendapat saja. Demikian. Bisa jadi mereka ini mazhabnya Hambali atau nih ya. Mungkin itu mereka bukan mazhabnya Hambali, tapi mereka mendapatkan hadis Jabir bin Abdullah ini radhiyallahu anhuma. Bisa jadi. Akhirnya walaupun mereka bukan mazhabnya Hambali, bahkan mungkin Syafi'i, tapi mereka begitu peduli dengan dalil hadis, mereka amalkan. Salah tidak? Tentu tidak. Nah gitu ya. Jangan sampai disesatkan. Ya. Lawang kita katakan ya, di dalam mazhab Syafi'i saja di Indonesia ini itu ada orang yang sholat cepatnya luar biasa, tidak ada tumakninahnya. Ya. Itu maaf ini saya katakan ya, itu mazhabnya Syafi'i tulen, tapi ternyata nggak ngikuti mazhab Syafi'i. Jelas salahnya dalam mazhab Syafi'i itu jelas salahnya. Cuma kita tidak mendengarkan ada dari kalangan mazhab Syafi'i yang lain di negeri kita ini atau tetangga mereka, nggak kita dengar, itu sesat, nggak begitu. Nah kalau yang jelas-jelas salah seperti ini saja yang menyalahi ya dalil, jelas menyalahi dalil begitu ya. Dalam mazhab Syafi'i juga salah. Kenapa? Tidak ada tumakninah, cepat sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dalam momen Ramadan beberapa tahun ini, belakangan ini kita temukan seperti itu. Gak ada yang komentar, padahal jelas salahnya. Ya. Nah kalau contohnya seperti ini, walaupun saya pribadi belum pernah dapatkan, tapi maksud saya kalau ada saudara-saudara kita yang ketika mengamalkan dalil Al-Quran ataupun hadis, walaupun mungkin berbeda dengan mazhab kita, tapi ternyata ada landasannya, maka berlapang dadalah, ya. Bahkan terima itu sebagai kebenaran. Kenapa? Karena ada dalilnya dan tidak ada bentuk ya dinasakh, yaitu dihapuskan hukumnya. Maka apa? Terima saja. Nah seperti itu. Kita lapang dada. Bahkan senang. Oh masya Allah kita dapat ilmu baru. Gimana? Oh ternyata boleh tuh melakukan sholat Jumat sebelum waktu zuhur. Nah begitu. Kenapa? Hadisnya sahih. Nah gitu. Ya. Nah, itu baru mantap. Ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ternyata bukan hanya hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada asar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menunjukkan bolehnya melakukan azan untuk sholat Jumat sebelum masuk waktu sholat zuhur, sebelum masuk waktu zuhur. Boleh. Ya. Apa contohnya? Berikut ini kita akan sebutkan. Yang pertama adalah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang hasan
dari Abu Razin rahimahullahu taala, ia mengatakan, kunna nusalli ma'a Aliin radhiyallahu anhu al-jumu'ata fa ahyanan najidu fai'an wa ahyanan la najiduhu. Kata Abu Razin rahimahullah ta'ala, dahulu kami pernah sholat bersama Ali sholat Jumat. Terkadang kami mendapati adanya bayang-bayang maksudnya bayangan dari benda, sehingga mereka itu ketika pulang itu bisa menyusuri bayangan itu agar tidak kepanasan. Seperti contohnya kalau kita ada pohon begitu ya, kita kalau berkendara naik sepeda motor atau berjalan, kita kadang menyusuri ya bayang-bayang ini agar kita nggak kena panas. Nah seperti itu. Terkadang kata Abu Razin ya rahimahullah, kami itu mendapati adanya bayangan-bayangan. Terkadang kami tidak mendapatinya. Kapan ketika tidak mendapatinya? Ketika matahari tepat di atas kepala. Dan ketika matahari tepat di atas kepala itu belum masuk waktu zuhur. Ya. Tepat di atas kepala. Demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, ternyata Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan pengkabaran Abu Razin ya rahimahullah, Ali terkadang membuat radhiyallahu anhu itu beragam waktu salat duhur ketika di masa kekhilafahan beliau. Waktu salat duhur. Terkadang bisa lebih cepat dari waktunya, terkadang ya agak lama. Sehingga kalau agak lama nanti ada muncul bayang-bayang, sehingga para sahabat itu bisa atau para kaum muslimin ketika pulang mereka bisa ya menyusuri bayang-bayangan ya dari benda-benda yang tinggi, seperti contohnya rumah ya, gedung-gedung rumah, begitu juga pepohonan, nah seperti itu ya. Kalau tidak mendapatinya sebagaimana pengkabaran Abu Razin ya atau Abu Rizin ya rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya selesai sholat Jumat itu ketika matahari tepat di atas kepala, sehingga nggak ada bentuk bayangan. Ya bagaimana mungkin ya bisa ada bayangan yang bisa untuk berteduh atau disusuri ketika itu, karena matahari tepat di atas kepala, ya nggak akan membentuk bayangan. Nah demikian, ya. Nah ini diperkuat. Nah kenapa para sahabat melakukan hal tersebut? Karena mereka pernah dapatkan Rasulullah SAW itu pernah melakukannya, gitu. Sebagaimana pengkabaran hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, begitu. Nah berikutnya kita akan sebutkan ya asar berikutnya, yaitu asar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Salamah. Ia mengatakan, "Shalla bina Abdullah yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-jum'ata duha wa qala khasyitu 'alaikumul harra." Ya. Abdullah bin Salamah mengatakan, Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior, ya. Itu pernah salat mengimami kami untuk salat Jumat di waktu duha. Lihat, di waktu duha. Salat Jumat di waktu duha, dan beliau mengatakan, kenapa beliau lakukan salat Jumat di waktu duha? Ya, aku khawatir ya kalian kepanasan. Lihat itu. Khasyitu 'alaikumul harra, aku khawatir panas itu menimpa kalian. Maksudnya kepanasan, panas yang sangat gitu. Ya tentunya semakin apa? Semakin hari matahari semakin meninggi, hari semakin berjalan bergerak itu semakin panas, menuju kepada puncak siangnya itu semakin panas, demikian. Nah ini asar yang kedua. Begitu akan sebutkan asar yang ketiga. Asar itu riwayat dari para sahabat yang ketiga, yaitu riwayat dari Bilal Al-Abasi.
Beliau mengatakan, anna Ammaran radhiyallahu anhuma, Ammar bin Yasir, shalla bin nasi al-jumu'ata wan nasu fariqani, ba'duhum yaqulu zalatis syamsu wa ba'duhum yaqulu lam tazal. Lam tazal, na'am. Hadis ini dikeluarkan oleh, atau riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang hasan juga. Bilal Al-Abasi radhiyallahu rahimahullah taala mengatakan bahwasanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma itu pernah sholat mengimami orang-orang untuk sholat Jumat, dan orang-orang itu terbagi menjadi dua. Sebagian mereka mengatakan begini, sudah masuk waktu zuhur, maksudnya apa? Zalatis syamsu, matahari sudah tergelincir. Sebagian yang lain mengatakan matahari belum tergelincir. Nah begitu. Jadi ada keraguan, ini sudah tergelincir atau belum tergelincir. Nah begitu. Mataharinya tergelincir itu maksudnya adalah dia bergerak dari posisi tengah matahari itu menuju ke arah barat sedikit, lalu membentuk bayangan ke arah timur. Inilah dia waktu masuknya sholat zuhur. Mereka ya berbeda pendapat, seolah-olah meragukan ini sudah masuk zuhur atau belum. Nah seperti itu. Yang jelas yang pasti adalah belum masuk zuhur. Nah itu dia yang pasti. Yang diragukan adalah sudah masuk atau belum. Nah begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir yang akan kita sebutkan ya, yaitu hadis atau asar riwayat dari Sammak ibnu Harb rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kana Nu'manu ibnu Bashirin radhiyallahu anhuma yusalli bina al-jum'ata ba'da ma tazulu syamsu. Hadis ini atau riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dengan cara isyarah disebutkan ya, dan disambung oleh Ibnu Abi Syaibah. Jadi ini mu'allaq seperti itu, isyarah saja ya, disambung oleh Ibnu Abi Syaibah. Jadi hadisnya sebenarnya mausul ya. Dari Sammak ibnu Harb rahimahullah, ia mengatakan dahulu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma itu pernah sholat Jumat mengimami kami setelah masuknya atau setelah tergelincirnya matahari. Jadi sholat Jumatnya pas tergelincir matahari. Sholat Jumatnya bertepatan dengan atau setelah tergelincir matahari, sholat Jumatnya. Begitu tergelincir matahari, sholat Jumat. Berarti azannya sebelum itu, kemudian khutbahnya sebelum tergelincir matahari. Nah seperti itu. Artinya belum masuk waktu zuhur. Jadi boleh ya azan itu sebelum masuk waktu zuhur. Boleh azan itu. Azannya boleh sebelum masuk waktu zuhur. Boleh. Bertepatan dengan masuk waktu zuhur, boleh. Azan sebelum masuk waktu zuhur, baik itu nanti sholatnya bertepatan ya dengan masuknya waktu zuhur atau sebelumnya atau setelahnya, ini tidak mengapa. Nah seperti itu. Masya Allah, seperti ini lapang sekali ya. Nah seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah demikian materi dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan ya sesi soal jawab. Kita mencoba ada pertanyaan seperti ini.
Afwan Ustaz, saya mau bertanya, saya kan mau lamar driver online. Jadi satu persyaratan STNK yang pajaknya hidup. Satu persyaratannya adalah STNK yang pajaknya hidup. Qadarullah, pajak kendaraan saya mati. Jadi saya mau pakai STNK dari sepeda motor salah satu ikhwan yang pajaknya hidup. Tapi nanti saat ngojek pakai kendaraan saya. Yang jadi pertanyaan, apakah itu bentuk manipulasi yang dibolehkan atau gimana Ustaz? Barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus ini dihukumi sebagai bentuk keharaman atau halal atau haram. Haram karena dia bentuk manipulasi, halal bila bukan manipulasi. Ini tentunya dikembalikan kepada syarat yang diberlakukan. Pihak perusahaan driver online ini apakah menjadikan persyaratan STNK yang pajaknya hidup itu haruslah kendaraan yang dimiliki oleh sang pendaftar, pelamar, ataukah bukan? Kalau mereka mempersyaratkan bahwasanya kendaraan tersebut adalah kendaraan milik dari sang pelamar, driver online, ini syarat dari mereka. Lalu ternyata kendaraan orang lain, STNK-nya yang dimasukkan sebagai sebagai pemenuhan syarat tersebut, maka ini bentuk manipulasi, ini kedustaan tentunya. Karena syarat tersebut mengharuskan dia ya kendaraan pribadi, bukan kendaraan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, demikian ya. Tapi apabila ternyata ya perusahaan driver online ini itu tidak mempersyaratkan dengan rinci seperti itu, ya, tidak mengharuskan dia kendaraan tersebut adalah kendaraan pribadi. Namun, ya, yang penting adalah ada kendaraannya, dengan syarat kendaraan tersebut itu ya pajaknya hidup. Nah, seperti ini maka tidak mengapa didaftarkan ya kendaraan orang lain. Kenapa? Karena bukan syarat kok gitu, ya. Nggak ada syarat seperti itu. Berarti tidak ada manipulasi. Yang penting hidup saja kendaraannya. Nah, begitu. Nah, ini kembali kepada ya rincian dari persyaratan tersebut, ya. Wallahu taala a'lam. Semoga bisa dipahami. Wa fiik barakallah. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz terkait kurban. Kalau ada panitia yang dianya peserta kurban juga Ustaz, ditunjuk untuk mencari lembu atau sapi kurban dengan harga per orangnya adalah 2.500.000. Jadi kalau dikali 7, 17.500.000. Si fulan yang ditunjuk untuk mencari lembu tadi sudah mendapatkan dengan harga 14 juta per ekornya, ya. Apakah boleh ia mengambil komisi dari uang kurban tadi dengan mengatakan harga lembu sekitar atau harga sapi sekitar 16 juta. Sisanya 1.500.000 untuk biaya sembelih, ya. Biaya makan anggota panitia, biaya distribusi daging. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu panitia apabila ditunjuk untuk mencari hewan kurban, maka di sini harus diperjelas kondisinya, statusnya. Apakah dia hanya sekedar wakil yang non komersil, ya, wakil yang non komersil, ataukah dia adalah, ya, agen atau simsar pada akad samsara, yaitu akad keagenan, mencari perantara, ya, menjadi perantara antara penjual dengan pembeli. Nah, seperti itu. Nah, ini harus dipertegas. Karena bila tidak dipertegas, tidak diperjelas akadnya, ini komersil atau non komersil. Ini akadnya akad ihsan, akad sukarela, ataukah akad komersil? Kalau sukarela tentunya tidak ada biaya apapun. Ya. Kalau dia komersil ada biaya, maka di sini harus diperjelas karena ini yang akan memunculkan perseteruan kalau tidak diperjelas. Contoh, ya. Para pekurban yang ketika mereka menitipkan dana mereka kepada para panitia kurban, menunjuk panitia kurban sebagai wakil mereka di dalam, ya, kurban. Ternyata secara diam-diam, ya, panitia kurban mengambil keuntungan. Sementara para pekurban mereka hanyalah menunjuk panitia kurban sebagai wakil mereka. Padahal wakil itu kalau ingin melakukan tindakan terhadap, ya, harta mereka itu harus seizin pemilik harta. Nah, seperti itu. Seperti contohnya ingin mengambil keuntungan, ya, kemudian mengambil sebagian dagingnya. Nah, itu harus diberitahu sehingga mereka nanti izin. Contohnya diambil sebahagian daging tersebut itu untuk dimasak, dimakan bersama, itu harus izin. Diberitahukan, kemudian mereka nanti dimintakan izin. Nah, seperti itu. Dibagikan juga, contohnya nanti mereka akan dapatkan sepertiga dari daging hewan kurban mereka, sisanya nanti akan dimasak, sisanya nanti akan dibagikan. Nah, seperti itu. Atau nanti panitia kurban itu ingin mengambil sebagian sebagian uang, atau dibuat contohnya nanti ada biaya operasional untuk ini itu harus dikasih tahu dan dimintakan izin. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh, ya, orang yang ditunjuk untuk mencari hewan kurban ini dia ngambil keuntungan tanpa seizin dari para pekurban. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau dia contohnya ada orang nitipkan, ini tolong carikan lembu, padahal dia salah satu dari
pekurban itu, ya. Lalu secara diam-diam dia ambil keuntungan. Nah, ini bahaya. Izin dulu, karena itu harta orang. Cobalah kita, contoh ini kita sendiri, kita nitip sama orang, nih tolong ya belikan ini, ya, uangnya ini. Lalu orang tersebut secara diam-diam mengambil keuntungan. Kemudian kita mengetahui hal itu setelah kita mungkin, ya, bertemu dengan penjual barang tersebut. Berapa sih harganya? Oh sekian. Oh ternyata orang yang kita titipi, ya, untuk membelikan barang itu kepadanya itu ngambil untung sekian. Kita nggak diberitahu. Gimana perasaan kita? Nah gitu, ya. Dan memang seperti itu. Itu disepakati oleh para ulama bahwasanya wakil itu namanya orang kalau ditunjuk maka dia wakil. Wakil itu dia tasarrufnya. Tasarruf tadi tindakan terhadap, ya, perihal perwakilan itu harus berdasarkan, ya, izin dari orang yang mewakilkan. Itu harus seizin dengan orang yang mewakilkan. Demikian. Apalagi terkait ada harta di sana. Demikian, ya. Kalau mengambil untung, ngomong saja. Saya ambil untung, ya. Dan harus jelas. Maka dalam kondisi seperti ini statusnya adalah simsar, dia itu agen. Boleh tidak? Boleh. Tapi harus jelas. Gitu. Jadi contohnya mungkin, ya, orang yang ditunjuk ini punya keahlian. Dan tentunya, ya, dia punya keahlian, dia mungkin tahu tempat jual beli atau tempat yang murah, kan seperti itu, ya. Dan tentunya kan ada biaya transportasi operasional untuk membelinya, kan seperti itu. Nah maka diperjelas saja akadnya. Ya sampaikan saja kalau memang mengambil untung, saya ngambil untung ya dalam ini. Maka disepakati itu bagaimana keuntungannya. Apakah, ya, sekian rupiah, ya, atau sekian persen, disepakati. Jangan diam-diam. Kalau diam-diam ini bentuk kecurangan, mengambil harta dengan cara batil. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hei orang-orang beriman, jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali, ya, lewat perniagaan atas dasar kerelaan. Di antara bentuk perniagaan itu adalah jasa. Menunjuk orang lalu diberikan upah, itu jasa. Itu bentuk perniagaan, silakan tetapkan berapa upahnya, gitu. Jangan diam-diam. Boleh ngambil untung, boleh, tapi harus diketahui bersama oleh orang-orang yang punya harta itu, oleh orang-orang yang menjadi para pekurban itu. Demikian, ya. Jangan diam-diam. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, sepertinya sudah masuk waktu salat zuhur untuk Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan saja kajian kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, kita berikan motivasi. Ayo mari kita semua, ya, berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang akan menjadi Islamic Center, pusat kajian Islam ilmiah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW bermanhaj salaf, ya. Bagi kita yang ingin dapatkan pahala berupa satu rumah di surga, minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan akan terus mengalir tatkala dimanfaatkan. Dan sekarang Masjid Al-Muwahhidin itu sudah dimanfaatkan, sudah dilaksanakan sholat dan kajian di sana. Ayo kita bantu untuk penyelesaian pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa lihat di layar kaca Anda ini. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.